Yuk kita baca tawasul dulu kayak biasa. Kita fokusin hati kita, diri kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا ربنا اسنجنا من سار الناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا قدوس نجنا من ساربوس بالولي شمس سموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس. يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر شكران. يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قطب الإرشاد وغيث الإبات وبلاد الحبيب عبد الله بن علي وحداد وأصول مفرم أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pertemuan baru pembukaan istilahnya, pembukaan yang mana kemarin setelah kita penutupan udah lama, terakhir ngaji kita mungkin udah sebulan yang lalu. Cuman akhirnya Allah membuat kita istiqomah lagi bisa ngaji. Emang titik beratnya itu adalah istiqomah ya. Semoga dengan awal kita mulai ini kita niatkan untuk talabul ilmi. Kata Rasulullah gimana? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar untuk nuntut ilmu, keluar dari rumah, antum keluar dari rumah ke sini udah nuntut ilmu, plus lagi keluar dari kamar, jalan ke kamar untuk menuju ke tempat ini nuntut ilmu, maka kata Rasulullah fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Sampai antum pulang nanti sampai ke rumah nanti itu tetap dihitung sebagai fi sabilillah, orang yang jihad. Jadi jihad sekarang itu bukan dengan pedang tapi dengan ilmu ya. Kalau mau jihad sekarang bener-bener perang silakan ke Palestina. Tapi sekarang untuk saat ini kita jihadnya dengan ilmu, dengan nuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Siapa kita yang nggak pengen dimudahkan jalannya menuju surga? Ini salah satunya, jalannya adalah dengan menuntut ilmu ya. Kita berjalan untuk menuntut ilmu. Tapi sekarang kita akan belajar ilmu yang dasar loh, yaitu ilmu tauhid. Tahu ilmu tauhid? Biasanya antum di sini pakai kitab Usuluddin, benar gak? Atau kelas 2 pakai kitab Sa'adah. Kelas 3 nggak ada. Ya, sekarang kita belajar karena ini penting hal tauhid.
kita pakai kitab namanya Aqidatul Mujmalah. Kita tabaruk. Yuk, silakan masuk. Kita tabarukan, mengambil berkah dari kitab namanya Aqidatul Mujmalah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ngarang Wirdul Latif. Antum baca Wirdul Latif hampir setiap Sabtu. Kita baca zikir yang dikarang oleh beliau, namanya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau juga punya karangan banyak. Salah satunya adalah kitab Aqidatul Mujmalah. Nah, artinya dulu sekarang apa Aqidatul Mujmalah? Aqidatul Mujmalah itu, akidah itu ilmu akidah. Apa itu ilmu akidah? Ilmu tentang yang membahas tentang 3 hal. Nanti kita akan bahas apa 3 hal tersebut, ya. Yang pasti dalam Islam itu ada namanya Arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Ya, Arkanuddin. Rukun agama ada 3. Kalau rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman 6. Kita tahu itu. Tapi sekarang rukun agama itu ada berapa ditanya? Kalau ditanya tentang ada berapa rukun agama, jawabnya ada 3. Apa aja? Yang pertama adalah Islam, iman, ihsan. Apa? Islam, iman, ihsan. Nah, Islam ini punya rukun, ya kan? Rukun agama punya rukun 3. Nah, bercabang lagi. Apa aja tadi kan? Islam, iman, ihsan. Islam punya rukun. Ada berapa? Ada 5, namanya rukun Islam. Ada lagi iman. Iman juga punya rukun, namanya rukun iman. Ada lagi namanya ihsan. Ihsan ada definisinya. Anta'budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sekarang kita akan bahas yang tengah, iman. Yang di iman ini ada 6 perkara. Ada 6 perkara kita harus wajib beriman kepada 6 itu. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, yang ketiga kepada Rasul, kepada kitab, kemudian kepada hari akhir, yang terakhir kepada takdir, ya, qada dan juga qadar. Kita harus beriman kepada 6 hal ini. Nah, ilmu yang membahas tentang 6 hal ini, yang membahas tentang Allah, membahas tentang malaikat, membahas tentang Rasul, membahas tentang apalagi tadi kitab-kitab, membahas tentang hari akhir, serta membahas takdir, qada dan qadar, itu dibahas dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah, ya. Jadi antum pernah belajar tuh ilmu usuluddin, itu namanya banyak. Ada namanya ilmu usuluddin, ilmu tauhid, terus apa lagi? Usuluddin, tauhid, aqaid, kalam, ma'rifat, hakikat, ya. Jadi penyebutannya banyak. Salah satunya tadi ada tauhid, ada aqaid, akidah. Nah, ilmu akidah tuh bahas tentang apa? Simpelnya begini. Ilmu akidah bahasa tadi tentang Allah, malaikat, Rasul. Nah, kalau misalnya tadi kan ada rukun Islam, masih ingat gak ada rukun Islam? Rukun Islam itu ada 5. Ada apa ya tadi? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ilmu yang membahas tentang ini namanya ilmu apa? Ilmu yang membahas tentang sholat namanya fikih, ya. Jadi ilmu yang membahas tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, zakat, tentang syahadat, itu namanya ilmu fikih. Kita belajar kan fikih wadih. Yang kedua kita belajar tentang sholat. Masuk wadih 3 wadih 1 tentang sholat. Wadih 3 belajar tentang zakat. Tentu belajar tentang zakat kan sekarang. Nah, jadi ilmu yang membahas tentang rukun-rukun Islam namanya ilmu fikih. Ilmu yang membahas tentang rukun iman namanya ilmu aqaid atau akidah, atau bisa juga dibilang ilmu tauhid. Nah, ilmu akidah itu pembahasannya 3 besar. Ada tiga hal besar yang dibahas. Yang pertama ada namanya uluhiyat. Nanti diingetin nih. Uluhiyat. Yang ketiga ada nabawiyat. Yang terakhir adalah as-sam'iyat. Ya. Uluhiyat apa? Uluhiyat itu pembahasan tentang ketuhanan. Jadi di ilmu tauhid nanti kita akan belajar tentang Tuhan, tentang Allah. Siapa Tuhan kita? Belajar pakai ilmu tauhid. Oh, Tuhan kita Allah. Cuman tahu doang Allah Tuhan kita. Tapi di mana Allah? Belajar ilmu tauhid nanti. Kita akan bahas di mana Allah, apa-apa macam-macam. Itu ada pembahasan dalam ilmu tauhid. Itu uluhiyat. Yang kedua ada tadi namanya apa? Nabawiyat. Apa itu nabawiyat? Tentang kenabian. Nanti kita belajar Rasul itu ada berapa, ya.
apa syarat-syarat Rasul. Apakah Rasul bohong bisa dibilang Rasul? Nanti ada penjelasannya. Itu yang kedua, nabawiyat. Yang ketiga adalah as-sam'iyat atau al-ghaibiyat. Hal-hal yang gaib, yang tidak bisa dinalar. Contohnya apa? Surga, neraka. Terus apa lagi? Malaikat. Bisa gak kita ngelihat malaikat? Tidak bisa. Hal-hal yang ghaibiyat. Nanti belajar juga di ilmu tauhid. Taib. Sebenarnya kitab Aqidatul Mujmalah itu pendek, ya. Kitabnya pendek, nggak sampai selembar. Jadi ini kitabnya ada campuran. Ada Aqidatul Mujmalah, ada Aqidah lil Habib Ali bin Abu Bakar Syakran, ya. Cuman kita baca Aqidatul Mujmalah. Kitabnya pendek. Gampang dihafal. Nanti kalau bisa antum hafal kitabnya. Nah, tapi di samping kita baca kitab tabaruk sama kitab Aqidatul Mujmalah, kita juga baca atau tabaruk juga sama satu kitab juga yang dikarang juga sama Imam bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, namanya Aqidah Ahlul Islam. Apa? Aqidah Ahlul Islam. Jadi kita baca dua kitab. Yang pertama ada Aqidatul Mujmalah, yang kedua adalah Aqidah Ahlul Islam, ya. Ini dua-duanya dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Aqidah Ahlul Islam lumayan panjang, tapi yang pendek ini yang gampang itu adalah Aqidatul Mujmalah. Bahkan di beberapa negara Aqidatul Mujmalah ini kalau di sekolah itu dibaca. Aqidatul Mujmalah kalau lagi upacara bendera, habis nyanyi lagu kebangsaan, mereka baca ini. Mungkin yang dulu pernah di madrasah ibtidaiyah MI, mungkin juga pas upacara hari Senin baca ini kemungkinan besar. Ya, oke. Sekarang ana akan baca kitabnya, antum ikutin qalidu ba'di. Paham? Paham tuh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarakna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bikullin kitabin anzalahullah wa bikulli rasulin arsalahullah wa bimalaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadin wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallahu minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Tadi yang antum baca itu adalah nas atau teks dari kitab Aqidatul Mujmalah, full dari awal sampai akhir. Pendek apa panjang? Pendek. Jadi kitabnya itu Aqidatul Mujmalah itu cuman satu lembar doang, ya. Satu lembar doang. Jadi kalau antum mau hafalin gampang, ya. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba bil islami. Mungkin antum di SD ada ringkasan yang baca, bener gak? Kalau di madrasah ibtidaiyah mungkin habis upacara tuh biasa ada baca raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ya. Tapi lengkapnya ini aqidatul mujmalah. Kemudian juga aqidatul mujmalah karena benar-benar singkat dan juga padat, kita butuh juga baca namanya kitab Aqidah Ahlul Islam yang juga ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Semoga kita semua mendapat keberkahan yang begitu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan ini muqaddimah dulu ya. Kita nggak langsung baca kitabnya. Maksudnya kita nggak langsung belajar tentang kitabnya, cuman kita muqaddimah dulu. Kenapa kita penting untuk belajar tauhid? Karena dalam kitab Zubat dikatakan awwal wajibin 'alan nasi ma'rifatulillahi bil istiqan. Dikatakan dalam kitab Zubat pertama kali yang wajib bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Mengenal Tuhannya dengan yakin. Sekarang gini, kita kenal gak sama Allah? Tapi yakin gak kira-kira? Coba Anda nyalain dulu ya lampunya. Kita nih kadang-kadang merasa saya kenal sama Allah, yakin sama Allah, tapi sebenarnya dalam hatinya dia nggak benar-benar yakin sama Allah. Kok bisa kayak gitu? Orang kalau dia sudah benar-benar yakin kenal sama Allah, dia tahu Allah itu maha mengazab. Allah itu bisa gak mengazab kita? Bisa. Nggak ada halangan bagi Allah untuk mengazab kita. Allah sangat amat bisa mengazab kita. Tapi apa? Kita masih bisa melakukan maksiat. Artinya kita kurang yakin Allah itu maha melihat. Padahal kita tahu secara teori Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha apa lagi? Maha mengetahui. Terus kenapa kalau misalnya kita yakin Allah maha melihat, tapi kita masih berbuat maksiat? Artinya kita ragu kepada Allah. Walaupun secara mulut kita bilang kita yakin sama Allah. Ya. Nah, tadi itu dalam kitab Zubat dikatakan awwalun nasi awwal wajibin 'alan nasi ma'rifatullahi bil istiqan. Yang pertama kali wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya. Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Ada yang tahu gak kenapa? Ada yang tahu? Ya gampang jawabannya. Karena Tuhan itu emang harus untuk kita sembah. Kalau nggak kenal sama Tuhan kita, bagaimana kita mau menyembah Tuhan? Dalam surat dalam Al-Quran dikatakan, kedengeran gak nih suaranya? Ada kedengeran kan suaranya? Antum? Dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nggak nyiptain jin, Allah nggak nyiptain manusia kecuali tujuannya satu apa? Untuk beribadah, kata Allah. Nah sekarang bagaimana kita mau menyembah Allah tapi kalau kita nggak kenal Allah? Oleh karena itu penting sebelum kita nyembah Allah kita kenal dulu sama Allah. Dikatakan dalam kitab Khutbah lil Habib Tahir dikatakan annal asla wal asasa wa ma'rifatul ma'bud qabla ibadati. Yang paling dasar kata Imam Imam Al Habib Tahir ya, Husain bin Tahir dalam kitab Khutbah lil Habib Tahir bilang yang paling dasar, yang paling penting bagi manusia itu adalah apa? Ma'rifatul ma'bud qabla ibadati. Mengenal siapa yang dia sembah sebelum menyembah. Begini deh, antum punya bos perusahaan besar, ya perusahaannya gede, gitu. Antum kerja di perusahaan itu, tapi nggak kenal bosnya, ya asal kerja aja. Bang ngapain bang? Nyapu. Emang nyapunya disuruh sama siapa? Lah kagak tahu. Udah nyapu aja. Kira-kira dapat gaji apa enggak begitu? Enggak. Mau ngambil gaji dari mana toh? Dia nggak kenal siapa atasannya. Begitu juga kita. Kita kalau misalnya kita mengharap kita sholat, kita ibadah, puasa, untuk apa? Untuk Allah. Sekarang kita nggak kenal siapa Allah. Untuk siapa puasanya kalau gitu? Untuk bapak mertua? Kan nggak mungkin. Ya. Oleh karena itu dalam kitab Khutbah lil Habib Tahir dikatakan annal asla wal asasa. Yang dasar, yang asas itu adalah apa? Ma'rifatul ma'bud qabla ibadatih. Mengenal siapa yang disembah sebelum kita menyembah. Jadi sebelum kita nyembah Allah kita kudu tahu dulu Allah itu siapa. Yang pasti kita tahu Allah itu adalah Tuhan kita. Apa? Ada satu kalimat dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalimat ini adalah sebaik-baiknya kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga oleh nabi-nabi sebelumnya. Apa itu kalimatnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jadi kalimat yang paling inti itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dikatakan orang yang nyebut la ilaha illallah, orang yang hatinya ada la ilaha illallah, yang hatinya yakin tidak ada Tuhan lagi selain Allah, dia berhak masuk surganya Allah. Ya. Ustadz, ada teman aneh, teman saya kerjanya maksiat Ustadz, zina, mabok, apalagi judi. Pokoknya perbuatan dia kagak pernah buat baik. Kerjaannya zina, kerjaannya mabok, kerjaannya maksiat sama Allah. Pernah sholat gak anak itu? Gak pernah Ustadz. Tapi selama hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Walaupun di neraka itu prosesnya lama. Ya. Jadi di neraka dosa-dosanya itu dihapus dulu, disuciin dulu, karena nggak bakal masuk surga kalau misalnya di dalam dirinya masih ada dosa. Orang yang masih punya dosa nggak berhak buat masuk surga. Lah, kita gimana dong mau masuk surga sementara kita banyak dosa? Ya dicuci dulu di akhirat. Dari nodanya udah bersih, baru dimasukin ke surga. Ya. Jadi kita pilihan. Kita udah percaya Allah itu Tuhan? Udah. Kita udah pernah syahadat? Pernah syahadat gak? Nggak pernah. Jadi syahadat itu bagi mu'alaf. Tahu mu'alaf? Orang baru masuk Islam. Tadinya Kristen. Dia masuk Islam. Maka dia wajib bersyahadat. Ya, wajib bersyahadat dengan dengan dilihat oleh, maksudnya disaksikan oleh beberapa orang sehingga menjadi saksi orang itu adalah muslim, dan juga dibimbing sama seorang guru atau siapapun itu, pokoknya yang bimbing dia syahadat gitu ya. Nggak bisa dia ngelihat dari Google tulisan asyhadu alla ilaha illallah dia baca asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah dia masuk Islam? Masuk Islam nggak kira-kira? Nggak masuk. Ya, misalnya di WA ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Dia nggak paham ini tulisan apa sih, dia baca aja udah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Dia nggak paham itu tulisan apa, dia nggak paham. Masuk Islam nggak dia? Enggak. Ya, jadi ada beberapa konten yang tenar kan. Jadi ada orang nggak paham, dia bilang ikutin saya asyhadu alla ilaha illallah. Masuk Islam nggak dia? Nggak masuk Islam. Karena apa? Dia nggak paham. Orang mau masuk Islam tanya dulu, kamu masuk Islam ada paksaan nggak? Masuk Islam sendiri? Apa karena pacar? Ya, ditanya. Kalau Islam kamu karena pacar, benerin dulu niatnya. Benerin dulu niatnya, karena Islamnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa takbiratul ihram dikatakan inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, hidup kita, mati kita semuanya untuk Allah. Jadi kalau ditanya tujuan hidup apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita mau belajar tentang yang paling penting dulu, satu, kita mengenal dulu siapa Tuhan kita, ya. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Coba Anda mau tanya, ada berapa sifat wajib bagi Allah? Ada? Sifat wajib bagi Allah ada 20. Apa itu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayan, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalima. Wah, udah aman kalau udah hafal itu. Udah hafal itu aman. Nanti kita tinggal belajar lagi. Ada orang kebangetan. Kebangetannya apa? Dia ngaku, Tuhan kamu siapa? Allah Tuhan saya. Dan dia bukan anak kecil. Kalau anak kecil kayak gitu, apakah dia kena dosa? Enggak. Karena apa? Dia namanya belum mukallaf. Apa itu belum mukallaf? Masih anak kecil, belum tamyiz, otaknya masih belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Itu anak kecil. Ini udah gede, udah SMP, ditanya, kamu kenal Allah? Kenal. Siapa itu? Tuhan kamu? Iya, itu Tuhan saya. Ada berapa sifat wajib Allah? Bingung dia jawab.
Jadi dia nggak tahu. Dia tahu Allah itu Tuhan. Ditanya ada berapa sifat wajib Tuhan, dia nggak tahu, nggak kenal siapa Tuhannya. Miris apa nggak kayak gitu? Tapi alhamdulillah kita hafal ya. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. Gampang. Kalau susah ngafalinnya pakai lagu tadi. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyam. Nah, sampai terus ya. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita selalu baca itu, minimal sekali kita baca ya, sampai kajian kita selesai ya, sampai kitab akidah Ahlul Islam selesai, Aqidatul Mujmalah selesai, baru nanti terserah. Yang penting setiap pertemuan insyaallah kita baca sifat wajib Allah itu yang 20 kita baca terus, biar apa? Ingat, melekat dalam hati kita. Maka kalau misalnya udah tahu tentang sifat 20 itu, kemudian masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam diri kita, artinya meresapi daripada sifat-sifat Allah, maka kita nggak berani untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika mau maksiat kepada Allah, kita ingat ada sifat Allah basirun ya, ada sifat Allah yang maha melihat, sami'un, Allah maha mendengar ya, maka takut kita untuk bermaksiat ya. Terus kita mau bermaksiat sama Allah, takut. Kenapa? Mengenal sifat-sifat Allah tadi. Atau mungkin kita takut, ya Allah hidupnya kayaknya mau sengsara nih. Tenang. Kalau bahasa gaulnya tenang mas friend ya. Kita punya Allah gitu kan. Tinggal kita doa sama Allah, Allah pasti ijabah doanya. Karena apa? Allah punya sifat sami'un. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Apa kita doa begini harus kenceng-kenceng sehingga Allah itu bisa dengar? Enggak, kita mau doanya dalam hati pun Allah dengar, dan Allah pasti kabul doa kita ya. Allah kasih yang terbaik. Maka minta itu sama Allah jangan detail. Ya Allah minta mobil, ya Allah mobilnya yang pintunya 2 ya Allah, yang cc-nya segini ya Allah. Itu mintanya detail, itu bukan minta, maksa namanya. Tapi minta itu ya Allah minta mobil, biar nanti Allah tentuin yang terbaik mobilnya kayak gimana. Karena apa? Kalau misalnya kita tentuin yang sesuai kita, bukan sesuai keinginannya Allah, terus Allah kasih, belum tentu itu jadi yang terbaik. Kita minta ya Allah kasih mobil yang pintunya 2, dikasih mobil kolbak. Tahu mobil kolbak? Tahu mobil barang tuh yang pintunya 2, dikasihnya itu. Coba minta ya Allah kasih mobil, mungkin aja Allah kasih Lamborghini. Tapi apalah artinya Lamborghini 11 miliar, lebih baik bikin masjid yang megah ya, bikin masjid baik, kasih hadiah ustadz yang ngajar ya. Ustadz ayo ngajar di masjid saya, kajian ini kajian itu, lebih bermanfaat ya. Bikin makanan, undang orang banyak, bikin maulid, daripada 11 miliar duduk ke sengsara sempit-sempitan ya. Tapi itulah ya, tadi kita balik lagi ke topik. Minta sama Allah itu jangan spesifik, biar Allah yang nentuin nanti baiknya gimana. Jangan ya Allah kasih saya uang, tapi besok ya Allah sebelum asar. Jangan kayak gitu. Itu namanya maksa Allah. Apakah Allah nggak bisa kabulin doa kita? Sangat bisa. Kenapa Allah sangat bisa? Iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen sesuatu, menginginkan, maksudnya bukan menginginkan, Allah berkehendak atas sesuatu, maka Allah bilang kun, jadilah, maka jadilah ya. Jadi nggak perlu repot bagi Allah untuk mengadakan sesuatu untuk kita. Cuman apa? Allah tahu yang terbaik ya. Allah tahu yang terbaik. Kalau udah ikut kajian ana sebelumnya, ana sempat bilang tuh ya tentang doa begitu. Kadang-kadang kita minta ya Allah duit 20 juta, tapi pernah kayak kita minta kesehatan jantung kita? Jarang. Ya Allah minta uang, minta rezeki yang banyak ya. Tapi pernah gak kita minta sama Allah, ya Allah urat saya jangan dipindah-pindahin? Pernah gak begitu? Coba kalau Allah pindahkan uratnya, sakit gak kira-kira? Namanya apa tuh? Saraf kejepit ya, saraf kejepit. Orang yang udah kena saraf kejepit di punggung apa di mana, itu mereka gak bisa jalan. Tapi kita pernah gak minta sama Allah, ya Allah jangan sampai saraf aku ini kamu geser ya Allah, engkau geser sedikit pun jangan. Gak pernah. Cuman Allah kasih itu. Kenapa? Allah kasih yang terbaik. Makanya doa tuh begini yang bagus, ya Allah ya, ya Allah
berikan kepadaku yang terbaik, ya. Jangan engkau tolak doaku kecuali engkau ganti kepada yang lebih baik, ya. Allah itu nggak mungkin nolak doa. Cuman apa? Allah kadang-kadang ganti doanya yang terbaik. Ya Allah, saya pengen sukses, ya. Mungkin di sini ada yang cita-cita jadi pengusaha, tapi udah mulai dari sekarang doa, ya Allah, semoga usaha saya bagus. Ternyata dibangkrutin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang bangkrutin, walaupun seolah-olah jelek padahal itu cakep. Itu yang terbaik yang Allah kasih. Karena kenapa? Kalau usahamu bagus, belajarmu jadi nggak bagus. Kalau belajarnya jadi nggak bagus, usahanya nanti bangkrut juga. Mendingan kata Allah begini deh, usahanya dibangkrutin dulu, belajar yang benar, habis belajar baru bikin usaha. Ya, itulah rencana Allah. Kadang-kadang kita tidak tahu. Yang paling penting poinnya kita ambil sekarang, kita harus kenal siapa itu Allah. Ya, jangan tok kenal namanya aja. Allah, ya udah Allah. Cuman siapa Allah kita nggak kenal. Ditanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Ketika ditanya lebih dalam lagi, siapa Allah? Di mana Allah? Bersama siapa Allah? Kita nggak tahu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan baca kitab Aqidatul Mujmalah. Ingetin nih, namanya kitab Aqidatul Mujmalah. Artinya apa Ustaz Aqidatul Mujmalah? Tadi akidah itu adalah ilmu akidah, ya. Ilmu yang membahas tentang uluhiyat ketuhanan, yang membahas tentang nabawiyat kenabian, serta membahas tentang as-sam'iyat atau ghaibiyat, tentang hal-hal yang gaib. Nah, itu ilmu akidah. Al-Mujmalah itu artinya global, umum. Jadi Aqidatul Mujmalah adalah akidah yang umum. Pas buat kita nih belajar Aqidatul Mujmalah. Pas buat kita baca Aqidatul Mujmalah. Ingat, kita hanya bertabaruk, hanya mengharap berkah gitu ya. Kedua juga ada kitab Aqidah Ahlu Islam. Akidah ya tadi ilmu akidah. Ahlu Islam artinya orang-orang muslim. Jadi semoga dengan kita belajar dua kitab ini yang dikarang oleh ulama besar yang dianggap juga sebagai wali kutub, ya, Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad, ya. Itu adalah Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau, kita bisa mencontoh daripada kisah-kisah yang baik-baik dari beliau sehingga bisa kita terapkan dalam diri kita, ya. Karena belum azan, satu cerita lagi bentar. Imam Abdullah Al-Haddad tuh orang ulama besar. Salatnya sama Allah nggak nanggung-nanggung. Karena apa? Salatnya itu bukan untuk pahala, tapi untuk apa? Mencari ridho Allah. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ketika masih remaja. Kalau kita remaja ngapain? Main lato-lato. Beda sama Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad remajanya ketika siang itu dihabiskan untuk sholat. Namanya sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak? Sholat sunnah yang boleh kapan aja, kecuali setelah terbitnya fajar sama terbenamnya matahari. Habis asar nih nggak boleh sholat mutlak. Habis subuh nggak boleh sholat mutlak, ya. Sisanya boleh sholat mutlak. Nah, itu Imam Abdullah bin Ali Haddad habis sholat subuh zikir. Sampai kapan? Sampai waktu duha. Udah boleh sholat duha. Habis itu sholat duha di suatu masjid. Habis itu pindah lagi ke masjid yang lain. Sampai kapan? Sampai zuhur. Berapa rakaat sehari? Sehari 100 rakaat. Sholat sunnahnya. Itu baru sholat sunnah mutlak. Belum ditambah sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah wudu dan lain sebagainya macamnya. Baru sholat sunnah mutlak berapa rakaat? 100 rakaat. Berapa kali sholat berarti? 50 kali sholat. Pindah-pindah masjidnya. Jadi setiap masjid didatangi nama Imam Haddad. Sehingga beliau menjadi ulama besar. Karena apa? Allah memandang Imam Alwi Al-Haddad tuh. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Juga bahkan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dikasih kasaf sama Allah. Ada yang tahu kasaf itu? Kasaf itu dikasih gampangnya gini ya. Dikasih kehormatan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, sehingga Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu kadang-kadang orang datang ke dia, datang ke Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, belum kasih tahu nama, belum kasih tahu hajat, tapi Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dikasih kasaf oleh Allah, tahu namanya siapa, tahu hajatnya apa. Bahkan pernah ada seseorang yang nggak percaya, mana ada itu Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad wali besar, nggak ada itu.
Dia biasa aja. Akhirnya apa? Diundang. Sini, ayo kamu ikut saya ke kajian Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika datang Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika itu matanya buta, ya. Jadi Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah matanya sempat buta. Terus habis itu akhirnya orang tersebut bilang, tuh kan kajiannya biasa-biasa aja, nggak ada istimewa-istimewanya, bukan wali ini mah. Akhirnya apa? Akhirnya sama orang itu mau pergi dari majelisnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian ketika orang itu mau pergi, di depannya disediain minum, dia pengen minum. Begitu pengen minum, dia duduk ke paling belakang, ya. Duduk ke paling belakang, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad jauh di depan. Tapi begitu pengen minum, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang jauh matanya buta, beliau bilang, wahai orang yang paling belakang, kamu jangan minum dulu, di gelas kamu itu ada lalat. Bayangin, dia aja mau minum nggak tahu kalau di gelasnya adalah lalat. Tapi Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dari jauh bilang, yang paling belakang jangan minum, di gelas kamu ada lalat. Akhirnya apa? Dari situ dia percaya, oh iya benar, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah walinya daripada wali-walinya Allah. Juga bahkan ada orang yang mimpi, dia muridnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, terus mimpi bahwasanya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad masuk neraka. Waduh, mimpinya luar biasa gitu. Seorang wali besar tapi masuk neraka. Akhirnya besoknya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad nanya sama murid-muridnya, wahai murid-muridku, siapa yang semalam mimpiin aku, katanya gitu. Muridnya pada diem semuanya. Satu orang ini nggak mau ngaku, karena kenapa? Dia malu sama gurunya. Kalau dia mimpi ngelihat gurunya itu masuk neraka. Dia tahu gurunya itu walinya Allah, orang soleh, nggak mungkin masuk neraka. Makanya dia malu mau bilang, wahai guruku, aku semalam ngelihat kamu masuk neraka. Dia malu, dia tutupin itu. Sampai Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad nanya berkali-kali, siapa yang diantara kalian mimpi? Sampai bahkan sesekali Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengisyaratkan bilang begini, siapa diantara kamu yang mimpi saya masuk neraka? Sampai ketika dibilang kayak gitu, baru satu orang ngaku, nunjuk ngacung dia tangannya, bilang, Pak Imam, saya mimpi kamu masuk neraka. Tapi saya malu Imam ngomongnya. Akhirnya kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad apa? Oh iya, itu tahu gak saya ke neraka ngapain? Karena apa? Karena di neraka itu masih ada murid-murid saya, masih ada keluarga-keluarga saya. Sehingga apa? Allah suruh, wahai Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kamu jangan masuk surga dulu. Lihat ke neraka, ada sahabat kamu apa enggak? Lihat ke neraka, ada keluarga kamu apa enggak? Ada murid-murid kamu apa enggak? Kalau ada mereka, ajak mereka ke surga, tarik mereka dari neraka. Ini yang dinamakan syafaat. Siapa yang punya syafaat paling besar? Nabi Muhammad SAW. Kita ini banyak dosa. Kita banyak dosa, masuk neraka. Tapi karena kita sering sholawat sama Nabi Muhammad SAW, nerakanya didatengin sama Nabi Muhammad. Dibilang, wahai neraka, itu tuh ada orang yang sering sholawat sama saya, masukin surga. Nurut neraka. Karena apa? Kalau Nabi Muhammad sampai masuk ke dalam neraka, api nerakanya padam. Karena apa? Takut sama cahayanya Nabi Muhammad SAW. Kalah cahayanya neraka sama cahaya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika diperintahkan masukin, keluarin dia dari neraka, masukin ke surga, nurut neraka. Oleh karena itu jangan lupa sering baca-baca salawat sama Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca terus-terusan ya. Kita akhiri, kita tutup pertemuan kita, rutinan kita pada hari ini. Kita baca salat busyra 3 kali. Habis baca salat busyra 3 kali, kita tutup dengan baca suratul Fatihah agar mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali lagi kepada aktivitas kita biasanya. Ya, hadirin hati kita mau bersalat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana jami'al masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina
من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع المشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Minta semua hajat-hajat kita sama Allah Subhanahu wa taala, dalam hati kita sebutin hajat-hajat kita. Minta ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, doain guru-guru kita, doain keluarga kita, orang tua kita agar mendapat juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nuridu illa al-islahi ma stata'tu wallahu ma fiqil qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.